Oke cuy, welcome back to Seidonghua Animasi dalam pembahasan BTTH Season 5 episode ke-144 part 1. Tanpa lama-lama langsung kita gasken aja bosku. Selama perjalanannya menuju Sekte Bunga, Soyan memanfaatkan waktu untuk berusaha menyatukan api tulang dingin di tubuhnya. Awalnya Soyan berpikir kalau penyatuan api tulang dingin dengan api 3000 teratai hati akan menjadi proses yang menghabiskan banyak waktu. Namun mungkin karena Soyan bisa dianggap sebagai pemilik kedua api tulang dingin selama bertahun-tahun tanpa diduga penerimaan api tulang dingin terhadapnya telah jauh melebihi harapan, dan api peringkat ke-11 itu dapat menyatu dengan cukup cepat. Ketika itulah segel api di antara alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya api yang menyilaukan, dan mata yang kemudian terbuka memiliki nyala api pekat putih yang bahwa api dingin telah sepenuhnya telah menyatu dengan Soyan. Oke bro, kita pindah dulu ke sebuah pegunungan yang sangat megah di ujung lautan bunga, di mana pegunungan itu tidak lain adalah markas besar Sekte Bunga yang tersembunyi di balik segel spasial. Bunga-bunga menyebar ketika terlihat beberapa sosok yang memikat dan terdengar tawa kecil wanita-wanita cantik yang ada di dalamnya. Saat ini ada cukup banyak sosok yang berdiri di sekitar alun-alun bunga untuk menyambut pertarungan besar yang akan mengadakan pertemuan selanjutnya setelah meninggalnya kepala sekte lama alias si Nenek Hua. Dua orang berdiri di tengah alun-alun menunjukkan aura yang mengerikan dan penuh kekejaman, di mana dua orang itu tidak lain adalah Hua Jin dan kekasihnya Yao Hua Liang Jun. Nah, ketika gong berbunyi, mata panjang Hua Jin mempercepat ketika berkata dengan dingin meminta Yun Yun untuk segera muncul, karena waktunya pertarungan akan segera tiba. Suara angin kencang dipancarkan dari udara saat sosok menawan Yun Yun mendarat di alun-alun. Penampilannya yang sangat cantik itu muncul seperti peri. Setelah beberapa tahun berpisah dengan Xiao Yan membuat Yun Yun membuat semakin cantik dan menawan. Yun Yun bahkan membuat Yao Hua Liang Jun menunjukkan api panas membuat Hua Jin memasang muka suram karena kesal. Yun Yun merajut alisnya sedikit ketika berkata jika dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menjadi ketua sekte, dan berharap Hua Jin mau mengurungkan niatnya untuk pertarungan ini. Hua Jin berteriak sombong mengatakan jika Yun Yun mau menyerahkan Douki Nenek Hua maka dia akan berbelas kasih. Yun Yun hanya menggeleng sedikit merasa menyesal telah menyelamatkan Nenek Hua. Kalau saja dia tahu nenek tua itu adalah ketua sekte bunga, namun menyerahkan Douki di dalam tubuhnya adalah hal lain dan Yun Yun jelas tidak mau menyerahkan nyawanya begitu saja. Berhubung Yun Yun menolak untuk memberikan Douki-nya dengan sukarela, Hua Jin pun dengan garang mengingatkan tentang aturan sekte bunga, di mana sepasang kekasih atau suami istri bisa bertarung bersama-sama. Karena itu Hua Jin juga mempersilakan Yun Yun untuk memanggil pasangannya. Yun Yun tersenyum pahit dan berkata jika ingin bertarung, bertarung saja jangan banyak bacot. Saat Yun Yun hampir saja mempersilakan Hua Jin untuk menyerangnya, sebelum angin yang deras tiba-tiba dikirim dari langit ketika sesosok pemuda menutup hitam muncul di sampingnya dan meraih tangannya, menyebabkan wajah Yun Yun memerah dan dipenuhi ketidakpercayaan ketika melihat Xiao Yan. Banyak mata di alun-alun tercengang ketika melihat pemuda yang tiba-tiba menerobos masuk ke arena pertarungan dan meraih tangan Yun Yun. Dengan tatapan intens membuat Yun Yun tidak bisa menahan wajahnya yang memerah karena malu, dan tanpa sadar berteriak keras menanyakan kenapa Xiao Yan berada di sini. Xiao Yan berkata di hadapan semua orang jika dia tidak mungkin diam saja mengetahui temannya dalam masalah. Karena bagaimanapun Yun Yun memang pernah berbagi perasaan rumit dengannya di masa lalu, Yun Yun buru-buru berbisik menghardik tindakan Soyan yang sembrono masuk ke dalam sekte bunga. Soyan hanya tersenyum sedikit dan meminta Yun Yun untuk berhenti bersembunyi darinya selama bertahun-tahun, membuat mantan ketua sekte Yunlan itu hanya bisa mengalihkan pandangannya malu. Sementara Soyan masih asyik temu kangen sama Yunsi. Hua Jin tampak kesal melihat ada pemuda tiba-tiba masuk ke dalam arena berpikir apakah pemuda ini merupakan penolong yang ditemukan Yun Yun. Soyan melirik Hua Jin sambil tersenyum sebelum meminta ketua sekte bunga sementara itu memperlakukan dirinya sebagai teman. Yao Hua Liang Jun tanpa kesal melihat Soyan yang hanya merupakan bintang 2 Douzun tiba-tiba menarik semua perhatian, meminta Soyan untuk tidak bertindak arogan di hadapan diri yang mulia seperti dirinya. Hua Jin berusaha mengendalikan diri sebelum tertawa mengatakan jika seharusnya Yun Yun jujur saja jika mempunyai teman. Lagi pula kekuatan Soyan bukanlah sesuatu yang perlu dia takuti dan oleh karena itu juga Hua Jin akhirnya mengizinkan Yun Yun dan Xiao Yan bertarung bersama. Yun Yun sebenarnya tidak ingin melibatkan Xiao Yan dalam masalah ini,
Namun ketika mendengar nada pemuda itu yang tampak tenang dan ekspresinya begitu yakin, Yun Yun tahu apapun yang dia katakan tidak akan dipedulikan oleh Soyan. Lebih dari itu Soyan malah dengan berani mengonfrontasi Hua Jin mengatakan bahwa taruhan ini tidaklah adil, karena jika Yun Yun kalah dia harus menyerahkan Doki Hua di tubuhnya. Namun apabila Hua Jin kalah kepala sekte sementara itu tidak kehilangan apa-apa, Hua Jin menyipitkan matanya sebelum tertawa dingin dan mengatakan, jika dia kalah maka Yun Yun diperkenankan untuk meninggalkan sekte bunga dengan aman. Ekspresi Soyan yang berubah sedikit dingin saat dia berkata bahwa kondisi itu juga masihlah sangat tidak adil, membuat ekspresi Hua Jin membuncah mengingatkan Soyan bahwa sekte bunga bukanlah tempat yang bisa dikritik seenaknya oleh bocah seperti dirinya. Hua Jin juga mengancam akan mengejar Soyan seumur hidupnya jika pemuda itu bersikap sok keras, membuat Soyan tersenyum kecil ketika mempersilakan Hua Jin buat ngejar sampai ke paviliun bintang jatuh kalau mau. Ekspresi Hua Jin langsung berubah ketika mendengar jika Soyan berasal dari paviliun bintang jatuh, karena mereka juga sudah mendengar bahwa salah satu paviliun besar itu telah melahirkan seorang elit Ban Seng. Ekspresinya semakin muram saat Soyan memperkenalkan diri sebagai murid Yao Chen, dan mewakili gurunya untuk menyapa para tetua di sekte bunga, membuat suara tua yang agak serak perlahan dipancarkan dari dalam pegunungan mengatakan jika dia memiliki kesempatan pasti akan memberikan kunjungan balasan kepada Yao Chen. Soyan menangkupkan kedua tangannya dengan hormat ke arah asal suara itu, sebelum kemudian sosok tua yang kemungkinan besar merupakan tetua sekte meminta Hua Jin untuk mendengarkan permintaan apa yang ingin Soyan utarakan. Mendengar ini Hua Jin hanya bisa mengatupkan giginya dengan enggan meminta Soyan untuk mengatakan apa yang dia mau. Dengan cepat akhirnya Soyan pun menyampaikan bahwa jika dia dan Yun Yun kalah dalam pertandingan ini, warisan Doki dalam tubuh Yun Yun akan diserahkan kepada Hua Jin. Sebaliknya jika Hua Jin dan kekasihnya kalah, posisi ketua sekte bunga akan diserahkan kepada Yun Yun. Ekspresi Hua Jin gelap dan dingin saat dia tertawa terbahak-bahak menghardik tindakan Soyan berani-beraninya mengincar posisi ketua sekte. Yun Yun juga buru-buru mengatakan jika dia sama sekali tidak menginginkan posisi ketua. Namun, pemuda satu ini benar-benar keras kepala, ketika mengingatkan bahwa sebenarnya sejak awal kepala sekte sebelumnya, alias Nenek Hua juga telah menunjuk Yun Yun untuk menggantikannya. Ekspresi Hua Jin benar-benar menjadi jelek setelah mendengar kata-kata Soyan, di mana kata itu sama sekali tidak salah karena dia sadar meskipun telah mengikuti Nenek Hua lebih dari 10 tahun. Wanita tua sialan itu tidak pernah benar-benar menonton sebagai murid, dan sekarang dia hanya dengan mudah menyerahkan warisan kepala sekte kepada orang yang baru 3 tahun tinggal bersamanya. Kemarahan membara di hati Hua Jin namun, dia berusaha keras untuk menahan ketika melirik ke arah Yao Hua Liang Jun, seolah mengonfrontasi apakah lelaki tua itu yakin bisa mengalahkan Xiao Yan. Yahua Liang Jun menerima kode Hua Jin berpikir jika meskipun dia telah mendengar beberapa rumor tentang kekuatan Soyan yang cukup mengejutkan, dengan kekuatan bintang 6 Douzun bahkan hampir tidak ada anggota sekte bunga yang lebih kuat dari dirinya, berhubung Yahua Liang Jun yakin. Akhirnya dua kekasih sok keras itu pun menyetujui permintaan Xiao Yan, membuat Xiao Yan tersenyum puas sebelum akhirnya meminta Yun Yun untuk menyingkir karena dia akan mengatasi keduanya. Karena pemuda itu tahu jika kekuatan Yun Yun hanyalah bintang 1 Douzun, dan itu pun menjadi tidak stabil setelah mendapatkan Doki Nenek Hua. Awalnya Yun Yun memprotes usulan Soyan tersebut, namun setelah mendapat penjelasan dan kepercayaan besar yang dia miliki pada Xiao Yan, Yun Yun pun akhirnya mengangguk patuh. Berhubung semua telah menyelesaikan kesepakatannya, seorang tetua pun mengatakan bahwa acara resmi dimulai. Membuat Yao Hua Liang Jun buru-buru ke arah Soyan dengan cepat. Bahu Soyan bergetar saat melihat Yao Hua Liang Jun menyerang dengan barbar. Dengan cepat Xiao Yan memunculkan sayap tulang poniksnya dan meninggalkan Yao Hua Liang Jun dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi Yao Hua Liang Jun berubah sedikit ketika melihat kecepatan Soyan. Matanya menatap Xiao Yan menanyakan apakah Yao Chen hanya mengajarinya cara berlari. Xiao Yan hanya tersenyum sebelum kemudian melambaikan lengan bajunya dan menarik keluar Demon Sky Puppet serta 10 boneka manusia bumi yang dia miliki. Kehebohan melintas di mata Yao Hua Liang Jun ketika dia melihat boneka itu, hingga akhirnya meminta Hua Jin untuk segera menghajar Yun Yun agar pertarungan segera berakhir. Hua Jin mengangguk ketika tersenyum dingin ke arah Yun Yun, berpikir bahwa dengan kekuatan sebagai bintang 4 Douzun menyelesaikan wanita menjijikan ini bukanlah sesuatu yang sulit. Namun sebelum Hua Jin bisa menghajar Yun Yun seperti yang dia ingin,
Tinju yang berisi angin yang mengerikan menghantam kepala ketua sekte bunga itu. Ekspresi Hua Jin berubah ketika menemukan sebuah boneka emas yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Yang membuat Hua Jin terkejut adalah boneka ini memiliki kekuatan yang menakutkan, hingga bahkan memaksanya untuk mundur beberapa langkah. Yao Hua Liang Jun tampak kesal melihat Soyan ternyata mengeluarkan boneka untuk melawan Hua Jin, meminta kekasih itu untuk menahan si boneka iblis langit, sementara dia akan segera menghajar Soyan agar boneka itu berhenti. Namun serangan yang dilancarkan Yao Hua Liang Jun berhasil dihindari Soyan dengan begitu mudah. Karena dengan gerakan 3000 petir serta sayap tulangnya, kecepatan Soyan telah sampai di tingkat yang sangat menakutkan. Tidak selesai sampai di situ, tampaknya Soyan tidak mau membuang lebih banyak waktu dan berniat mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Ketika mengaktifkan perubahan 3 api misterius yang membuat kekuatannya melesat ke bintang 5 Douzun, seolah belum puas membuat Yao Hua Liang Jun dan semua orang terbengong-bengong, Soyan segera memunculkan 4 jenis api, membuat ekspresi Yao Hua Liang Jun benar-benar menjadi suram dan tidak nyaman. Meskipun penampakan 4 api adalah sesuatu yang tidak sangat masuk akal, lebih tidak masuk akal lagi ketika Yao Hua Liang Jun melihat tubuh Soyan mampu menampung 4 benda asing berbahaya di dunia tersebut. Karena itulah Yao Hua Liang Jun tidak berencana memberi Soyan waktu untuk mempersiapkan apapun yang sedang pemuda itu rencanakan. Yao Hua Liang Jun melepaskan kipasnya dan merapal teknik angin pembelah besar yang membuat banyak garis retakan hitam gelap terbentuk di langit sekte bunga. Xiao Yan tidak salah lagi mampu menghindari semua serangan Yao Hua Liang Jun, dan segera fokus pada penyatuan 4 api untuk menciptakan teratai api pemusnahan. Dengan kondisi Soyan yang sudah bisa mengendalikan api tulang dingin dengan mudah saat ini, teratai api pemusnahan adalah sesuatu yang tidak perlu mati-matian bagi Soyan untuk menciptakannya. Gugus api terus membengkak dan menyusut di telapak tangan Soyan menciptakan gelombang demi gelombang yang luar biasa liar dan keras yang perlahan menyebar, membuat Yao Hua Liang Jun benar-benar ditekan. Ia sedikit memahami jika Soyan sedang menciptakan senjata pembunuh yang sangat menakutkan. Yao Hua Liang Jun meminta pemuda itu untuk berhenti dan melawannya dengan berani. Namun kemarahan itu didengar sepenuhnya oleh Soyan yang masih fokus mengumpulkan kekuatan. Yao Hua Liang Jun jauh melampaui Soyan. Seorang elit bintang 6 Douzun itu justru dipermainkan oleh yang lebih lemah, dan para sesepuh itu secara alami dapat menilai, apapun yang sedang Soyan ciptakan adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Di mana jika energi ini benar-benar meledak, kemungkinan Yao Hua Liang Jun akan berakhir dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Sepanjang hal ini membuat para wanita tua itu mengakui kecil jika Soyan memang layak menjadi murid Yao Chen. Karena dengan mengandalkan kekuatan Douzun bintang 2, pemuda itu secara mengejutkan benar-benar mampu menyebabkan elit bintang 6 Douzun menjadi tidak berdaya seperti ini. Yun Yun yang sedang menyaksikan di pinggir alun-alun pun tidak bisa menahan ekspresi yang mengejutkan. Menyaksikan bagaimana pemuda yang dulu masih seorang anak kecil itu tiba-tiba mampu bertarung dengan elit bintang 6 Douzun tanpa kesulitan. Selama hampir berapa menit ketika Yao Hua Liang Jun terus meraung marah meminta Soyan untuk berhenti kabur, di mana ekspresinya langsung dipenuhi kemarahan yang membuat murid-murid sekte bunga langsung ilfil bahwa Yao Hua Liang Jun yang elegan ini benar-benar menakutkan ketika marah. Setelah diberi beberapa kata mutiara tanpa henti, Xiao Yan yang berhenti di langit dan berbalik-berbalik kepada Yao Hua Liang Jun seolah berkata, udah capek ngejar yang gak pasti ya bro, sebelum kemudian menampilkan teratai api indah yang menggantung di telapak tangan. Meskipun teratai api itu tampak indah, semua ahli tingkat tinggi mampu melihat betapa besar energi penghancur yang ada di dalamnya. Sehingga semua tetua sekte bunga yang awalnya duduk santai langsung bergandengan tangan untuk membentuk penghalang energi di sekitar alun-alun. Energi penghancur luar biasa itu juga dirasakan oleh Yao Hua Liang Jun yang langsung menggunakan wajah terkejut. Tidak disangka jika Douzun bintang 2 ini benar-benar bisa menggunakan teknik rahasia. Yao Hua Liang Jun mengatupkan giginya dengan erat sebelum kemudian melonjakkan doki agung dari tubuhnya yang berubah menjadi raksasa besar 1000 kaki. Sebagai wujud dari aktivasi teknik langit mendalam transformasi dunia Qi. Wajah Yao Hua Liang Jun menjadi pucat setelah mengaktifkan teknik transformasi dunia Qi. Segel yang dibentuk oleh tangan Yao Hua Liang Jun berubah dan raksasa yang berdiri di langit tiba-tiba melangkah maju yang membuat angin kencang segera menutup hingga menyebabkan awan bergejolak.
raksasa Doki itu meraih energi alam di sekitarnya dan mengumpulkan energi itu ke dalam pukulan yang membawa kekuatan mengejutkan di mana serangan semacam ini memang layak untuk dikeluarkan seorang ahli bintang 6 Douzun. Yunyun mengungkapkan kekhawatiran saat melihat serangan menakutkan Yaohua Liang Jun. Sementara itu sosok Soyan tergantung di langit menunjukkan ekspresi serius melihat serangan kekuatan penuh dari seorang ahli bintang 6 Douzun. Karena itulah Soyan mengambil nafasnya perlahan sebelum kemudian mengangkat tangan dan membuat teratai api pemusnahan mulai bergerak ke arah raksasa Doki.